Keterangan Liga Akbar jadi novum dalam sidang PK kasus Vina. Otto Hasibuan, kesaksiannya jadi dasar. Inilah kabar terbaru soal kasus kematian Vina Cirebon pada 2016. 6 terpidana kasus Vina Cirebon jalani sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Otto Hasibuan selaku Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana sekaligus Ketua Depan Peradi ini mengatakan, ada bukti baru yang dianggap bisa mengubah jalannya perkara. Ia menjelaskan, bukti baru atau novum tersebut berkaitan dengan kesaksian Liga Akbar yang baru ditemukan dan belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Coba bayangkan, seorang dede menjadi saksi katanya di situ, termasuk Liga Akbar menyatakan di dalam babnya, dia melihat satu peristiwa yang mengarah kepada adanya pembunuhan berencana ini. Padahal pada waktu itu fakta itu tidak ada, ujar Otto, dikutip dari tribunjabar.id. Kesaksian Liga Akbar belakangan inilah yang menjadi dasar pengajuan PK. Kalau Liga Akbar tidak menceritakan, hakim pasti memutus bebas. Tapi kemudian hal itu baru kita ketahui sekarang. Keadaan yang baru ini kami gunakan sebagai novum, sebagai bukti yang baru yang sebenarnya dulu itu sudah ada tapi baru ditemukan sekarang, ucapnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya, seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK, karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren, dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu. Mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tata lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun,
diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Salah satu terpidana kasus Vina, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil menjadi sorotan di sidang peninjauan kembali, PK. Bukan tanpa sebab, Ucil tampil dengan gaya yang berbeda dengan 5 terpidana kasus Vina yang lain. Rivaldi alias Ucil turut dihadirkan bersama 5 terpidana lain dalam sidang PK kasus Vina. Sidang PK perdana 6 terpidana kasus Vina tersebut digelar pada Rabu, 4 September 2024, siang. Ke-6 terpidana kasus Vina tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana panjang hitam. Mereka juga terlihat memakai kopiah dan beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Satu di antaranya Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina Cirebon. Ucil juga memakai anting di telinganya, bahkan ia mengenakan kalung. Saat baru turun dari mobil tahanan di Pengadilan Negeri Cirebon, Ucil langsung disambut peluk ibunya. Kepada Ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk Ucil bebas dari penjara. Peggy Setiawan tampak menghadiri sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana pembunuhan Vina Cirebon dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024. Peggy Setiawan yang sebelumnya sempat ditangkap terkait kasus Vina, kini mengaku yakin 6 terpidana itu bukanlah pembunuh Vina dan Eki 2016 silam. Diketahui, Peggy yang sempat ditetapkan tersangka, mengajukan gugatan pra-peradilan hingga akhirnya dibebaskan. Kehadiran Peggy Setiawan di sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini disebut sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas. Ia pun berharap Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Meskipun hadir dalam sidang tersebut, Peggy menegaskan bahwa dirinya belum menerima permintaan untuk menjadi saksi dalam proses PK para terpidana. Peggy juga menyatakan keyakinannya bahwa ke-6 terpidana tersebut tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana ia juga pernah dituduh dan dinyatakan tidak bersalah. Peggy Setiawan sebelumnya sempat ditangkap oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Hakim memutuskan membatalkan status tersangka Peggy pada Senin, 8 Juli 2024. Sidang PK perdana untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon resmi digelar pada Rabu, 4 September 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ari Ferdian sebagai ketua, serta Rizka